Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran spreadsheet kali ini, kita akan belajar mengenai rumus fungsi spreadsheet dalam penerapan laporan keuangan akuntansi. Tapi kemarin kita sudah membahas, pada video sebelumnya, kita sudah membahas rumus fungsi spreadsheet pada bagian buku besar, kemudian jurnal umum. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menerapkan rumus fungsi spreadsheet di bagian buku besar pembantu piutang. Nah, sebelum itu kalian pastikan sudah membuat tabel seperti di layar ya. Ada nama customer, kemudian saldo akhir, kemudian kode customer, dan juga kode akun. Untuk kepala dari buku besar pembantu piutang, sama ya seperti cara membuat kepala-kepala yang sebelumnya, yaitu salon bahagia buku besar pembantu piutang per Desember 2023. Nah, di sini untuk tabel buku besar pembantu piutang, kita gunakan tanggal, kemudian keterangan, ref, debit, kredit, dan juga saldo. Nah, saya akan memberi warna-warna ya, di mana yang warna-warna ini akan kita gunakan rumus. Ya, oke. Ini kita hapus dulu ya. Nah, ini juga akan ada rumus, kemudian ini juga akan ada rumus, dan akan ada rumus. Nah, oke, baik. Jadi, yang pertama, kita akan membuat rumus di bagian nama customer. Untuk bagian ini kita gunakan VLOOKUP ya. Kita gunakan VLOOKUP. Ke kurung kita pindahkan ke bagian kode customer. Kemudian tanda semikolon. Kita buka kembali daftar nih, daftar customer dan juga supplier. Karena tadi buku besar pembantu piutang, maka yang digunakan adalah daftar pelanggan atau customer. Kita blok tabelnya, kemudian jangan lupa untuk dikunci, kemudian titik koma. Karena tadi pada bagian nama akun ya atau nama customer, berarti di sini nomor 2. Kemudian tanda semikolon, kemudian 0. Jadi munculnya NA ya. Nah, kemudian untuk kode customer, kita gunakan data validation. Yaitu kita ke menu data, di bagian data tools, kita pilih data validation. Akan muncul data validation seperti ini, kemudian kita gunakan list, dan kita search. Search-nya kembali ke bagian daftar customer dan supplier. Tadi ada ini ya, karena untuk kodenya saja berarti kita cukup blok kodenya saja. Kemudian kita enter dan oke. Maka nanti akan muncul nih ya dua ya, ada dua customer gitu. Nah ini C01 dan C02. Jadi nanti bagian nama customernya juga otomatis terganti. Nah untuk bagian saldo akhir kita gunakan sama dengan, kemudian kita ke bagian F9. Karena nanti akan muncul saldonya di sana ya. Nah hari sekarang masih nol karena belum kita gunakan. Oke, untuk kode akun kita gunakan kita beri secara manual ya. Karena ini buku besar pembantu piutang, tadi di daftar akun piutang itu nomor akunnya berapa? Nomor akunnya di 1103, 1103. Oke, bagian tanggal kita gunakan sama ya, number ini date number. Nah, oke. Ini kita yang pertama kita gunakan untuk saldo awal ya. Saldo awal kita asumsikan di tanggal 1 Desember 2023. Keterangannya dari neraca saldo. Keterangan saldo awal aja ya, saldo awal. Refnya kita kosongkan. Nah, pada bagian debit, ini kita gunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kurung, kita lagi-lagi ke kode customernya, kemudian semikolon, kemudian ke bagian ini lagi,
bagian tabel pelanggan atau customer, jangan lupa untuk di blok. Gunakan Fn plus F4, kemudian tanda semikolon. Karena tadi kita membutuhkan jumlah saldonya, maka di sini tabel yang jumlah jumlah saldo itu di tabel 4. Jadi kita buat tabel. Oke. Nah, di sini maka kan keluar 5 juta. Nah, untuk kredit kita masukkan manual aja ya, 0. Karena ini kan kode akunnya piutang ya, 1103. Berarti di sisi debit seperti itu. Nah, untuk saldonya kita gunakan sama dengan debit. Supaya nanti dia berubah kalau nominalnya berubah. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi-transaksi yang ada ya. Transaksi-transaksi yang memungkinkan adanya perubahan piutang selama bulan Desember di Salon Bahagia. Nah, caranya gimana? Yang pertama untuk tanggal kita asumsikan sebagai tanggal 31 Desember. Kemudian keterangannya kita buat jurnal umum. Karena kita akan ambil dari jurnal umum. Dan di bagian debit, rumusnya kita menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, kode customernya, sama dengan tanda titik 2 atau diartikan sebagai kosong, maka kosong. Jika ada, maka sum if atau langsung ditotalkan. Sum if, buka kurung. Nah, untuk range-nya ini kita kembali lagi ke jurnal umum. Kita blok di bagian kode customer atau supplier. Kita blok seluruhnya. Kemudian jangan lupa untuk kita kunci menggunakan Fn plus F4. Kemudian tanda titik koma, kita kembali lagi ke buku besar pembantu piutang. Kita kembali ke kode. Jadi nanti yang kodenya C01 di tabel yang sebelumnya kita blok, maka ini tanda semikolon lagi, kita kembali lagi ke jurnal umum di bagian debit. Nah, ini juga boleh kalau mau dikunci, boleh supaya nanti kalau rumusnya di copy dia tidak akan berpindah. Nah, kemudian kita enter. Nah, kalau kalian perhatikan rumus ini artinya ya, jika kode customer itu sama dengan 0, maka isinya akan 0. Jika ada, maka kita gunakan sum atau dijumlahkan dengan kriteria sebagai berikut gitu ya. Kriterianya apa? Nah, yang pertama jurnal umumnya tadi ya yang udah kita blok, yang kode customer atau supplier itu, kalau dia kodenya sama dengan kode customer yang C01 ini, yang di buku besar pembantu piutang F5, maka nanti ditotalkan seluruh kolom debitnya. Nah, arti rumusnya itu berarti seperti itu. Pada bagian kredit juga sama, cuma bedanya nanti yang dijumlahkan di bagian kolom kreditnya. Maka rumusnya akan seperti ini. Sama dengan if, kode customernya, jika sama dengan kosong, maka kosong. Jika ada, sum if, atau dijumlahkan. Dengan kriteria, nih, yang ada di jurnal umum. Kode yang ada di jurnal umum, semuanya di blok, dikunci, FNF4, semikolon, kodenya berapa, kita kasih tahu. Kemudian semikolon lagi kita kasih bagian mana yang harus ditotalkan oleh rumus. Nah, ini bagian kredit ya. Oke. Nah, terus Fn F4 lagi. Oke, selanjutnya kita tutup kurung 2 kali. Nah, oke. Terus pada bagian saldo kita gunakan rumus sama dengan saldo yang ada di atasnya. Kita tambah karena ini piutang ya, posisinya ada di debit, berarti kita tambah dengan yang ada di debit. Kemudian kita kurang dengan ada yang ada di kredit. Nah, hasilnya 5 juta. Oke, coba kita cek ya di jurnal umum apakah C01 ini tidak memiliki transaksi.
Kita lihat C01. Oke, C01 memang tidak ada transaksi. Oke, kita lihat yang C02. Nah, ini kita ganti yang C02. Nah, kalau C02 ini ada ya transaksinya. Nih, di jurnal umum itu di debit 6 juta dan di kredit 3 juta. Kita deteksi atau kita cari ya yang C02 ini ya. C02 itu ada di tanggal 5. Di debit 6 juta, benar ya. Kemudian C02 di kredit itu 3 juta. Jadi benar ya. Oke, jadi total untuk TNT Production itu piutangnya ada 7 juta dan untuk customer yang satu lagi itu ada di 5 juta. Jadi kalau di total itu ada di 12 juta. Oke, segitu dulu untuk penerapan rumus fungsi spreadsheet dalam membuat buku besar pembantu piutang. Untuk cara membuat buku besar pembantu utang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.